Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhbro uksis semuanya, jangan lupa subscribe channel ini karena insya Allah banyak video yang berfaedah. Dan komentar tentunya, like juga, share jika memang banyak video yang bermanfaat. Mudah-mudahan kalian akan mendapatkan juga kebaikannya. Oke, kali ini tadi habis berbagi. Nah, kali ini ada lagi satu hikmah yang bisa kalian ambil. Dari siapa? Orangnya bagi saya spesial. Orang yang sangat berjasa dalam kehidupan masyarakat banyak. Ikutin. Kita lagi janjian sama Pak Bowo. Oke. Kita akan ketemu sama Pak Bowo-nya, tapi ada orang lebih berjasa daripada beliau. Cus. Sehat, Bu. Insyaallah. Sehat, kan? Alhamdulillah. Tos biasa kukurilingan ngabagikeun. Oh iya, Masya Allah, Kang, nepangkeun Dodi. Itu gak sama di Cangkuang. Panggil kan dia. Sampai Rawasan nu caket di mana, Kang? Makam. Cangkuangnya. Terus biasa ada anggota lima kan munculnya dari masyarakat ya. Dia ada berbagai macam latar belakang. Nah, kebetulan iya teh limas tapi di masyarakat ya Pak Kali. Masya Allah. Sebenarnya paling berjasa di dunia ini ya orang yang membumikan, maksudnya mengkebumikan orang kan. Orang lahiran mah banyak lah ya, maksudnya ketika bahkan dibayarnya oke mahal, bidan non segala rupi kan. Tapi kan kita ingin ngangkat bahwa ada loh orang yang paling berjasa juga di dunia ini. Ya, yang ngebalikin lagi ke Allah ya salah satu lah orang-orang yang seperti ini. Malah, gitu. Kita mah ada tim ini waktu zaman COVID banyak ini, kita ada tim pemakaman dari mulai pemulasaraan sampai pemakaman. Dari Satpol. Dari Limas. Oh, dari Limas ya. Tapi alhamdulillah ya, mudah-mudahan tidak ada gelombang ketiga, mudah-mudahan nggak ada lah, amin, insyaallah. Emang itu diwaspadai, hanya makanya vaksin kita terus menjawab itu Pak. Iya. Supaya itu salah satu ikhtiar. Iya. Makanya kemarin kan si Coach bilang kita buat event teh dengan Pak Bowo karena masih banyak di antara anak muda yang justru pada nggak mau vaksin teh. Padahal mereka teh pengen konser, tapi nggak mau divaksin. Bahaya justru, maraneh lamun hayang konser seperti biasa deh, maraneh kudu divaksin lah justru gitu. Oke, kita akan coba langsung teman-teman semuanya langsung ke lokasi aja, ke pemakaman, biar ngobrol-ngobrolnya di pemakaman, biar vibes-nya biar kerasa nanti ya. Langsung kita ke pemakaman. Ayo Pak Bowo langsung abdi ke pemakaman itu. Ya siap, Pak Bowo nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kali ini kita bakal banyak belajar dari mana? Ya dari yang saat ini sekarang kita sedang berada di mana. Dan ini adalah tempat kita kembali. Dari tanah kita diciptakan dan akan kembali ke tanah. Kali ini bersama saya ada salah seorang yang sangat berjasa untuk orang-orang yang nantinya akan kembali lagi ke tanah, keharibaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Pak Johara. Biasanya dipanggil Uju, Pak Uju. Oke, bismillahirrahmanirrahim Pak. Sehat? Alhamdulillah. Oke. Sehat, Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol Pak Uju. Kenapa kenapa sekarang menjadi seorang penggali kubur? Awalnya gimana ceritanya, Pak? Awalnya dulu saya orang tua saya meninggal, ibu. Waktu itu kalau ke ibu mah banyak yang Yang ngebantuin. Yang membantuin. Ada dua yang meninggal, orang kaya satu, orang miskin satu, yaitu ibu saya. Tapi begitu banyaknya ke ibu saya warga. Nah, waktu saya melihat yang kaya itu cuma ada bertiga apa 4 orang yang bantuin, tapi ke ibu saya banyak. Sekali. Nah, waktu saya itu umur kalau salah baru 7 tahun Pak. 7 tahun.
saya bilang, insya Allah waktu saya bisa, tenaga saya ada, nanti akan kembalikan kebaikan-kebaikan mereka gitu. Oh, jadi diawali ketika ibu meninggal, ternyata banyak orang yang bantuin. Ya, gitu. bantuin. Banyak banget, Pak. Masya Allah. Itu sebenarnya biasanya rata-rata ya teman-teman semuanya. Kalau orang punya amal di dunia, yang ngebantuin juga pasti bakal banyak. Banyak. Itu sebenarnya reasonnya. Tapi ada kalanya ketika misalnya seseorang lagi di rantauan, nggak ada yang kenal, nah bisa jadi ada juga yang kemudian akhirnya dia nggak ada yang ngebantuin sama sekali. Ada banyak, Pak. Ya. Banyak. Oke, gini Pak Uju. Semenjak kapan mulai jadi tukang gali kubur tuh? Semenjak 98 kalau nggak salah. Usia berapa waktu itu? Waktu itu 8 tahun. Usia 8 tahun. Ya, bukan jadi penggali, tapi bantu-bantuin doang dulu. Kalau penggali itu udah umur 15 tahun, saya baru bisa menggali kubur. Nah, ketika pertama kali 15 tahun itu tuh siapa dan kapan di mana? Di desa Ciluncat, desa Nagra kebanyakan yang dimakamin. Yang pertama kali dimakamin pas Bapak langsung misalnya terjun langsung siapa dan kenal nggak itu orang? Kalau orang-orangnya tuh pasti nggak kenalnya, soalnya udah ribuannya yang dimakamkan. Ribuan sama saya. Guys, ribuan Masya Allah. Bukan satu, dua, tiga, empat ya. Kemarin juga waktu COVID kan hampir 600 lebih orang COVID-nya doang. Allah Pak. Jangankan orang yang nggak COVID, ya COVID-nya juga 600 lebih. Masya Allah, ribuan guys. Udah ribuan, ya bukan satuan, Pak. Nah oke, Pak, selama menjadi seorang penggali kubur, biasanya kan orang-orang memandang bahwa wajar atau di Eta jadi profesi penggali kubur karena duitnya juga bakal banyak kan, nanti dikasih gitu nggak sih? Karena framing masyarakat tuh begitu, sok ku saya sama saya aja nanti tapi sekian atau borongan disebutnya. Ya, alhamdulillah masyarakat yang kenal sama saya nyuruhnya juga tidak bilang borongan atau ngasih uang, soalnya kalau membicarakan uang pasti saya tidak akan mau, tidak akan berangkat. Kalau bilangnya dia borongan, Ojo ikut, tidak. Kalau dia warganya bilang sama saya bantuin, walaupun 10 juga saya akan dibantuin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukannya saya nggak perlu uang ya. Siapa sih yang nggak perlu uang, tapi saya tidak mau memanfaatkan jasa-jasa mereka yang pernah membantuin orang tua saya karena uang. Poinnya itu. Jadi biasanya titik baliknya ketika seseorang itu sudah merasa bahwa orang banyak yang bantuin gua gitu. Kenapa gua harus berpikir atau uang gitu, materi ketika membantuin orang, karena banyak orang juga yang ngebantuin kita. Ya. Makanya segala sesuatu itu sunatullahnya akan kembali ke kita. Gitu, ya. Kalau kita beramal ya pasti bakal banyak yang ngebantuin. Nah, banyak nggak sih sekarang yang kejadian atau pernah kejadian apa gitu yang kemudian gara-gara borongan itu masyarakat akhirnya framingnya jadi jelek terhadap Bapak gitu? Alhamdulillah masyarakat tidak ada prinsip jelek untuk menggali kuburan. Alhamdulillah respon masyarakat, malahan ada yang mau juga di borongan juga. Saya tidak ikut campur, cuman bantuin doang. Jadi alhamdulillah masyarakat udah pada tahu, Pak. Masya Allah, nggak mau duit bro. Jadi sebenarnya orang siapa sih yang nggak butuh duit, tapi poinnya adalah kita sedang beramal, ikhtiar beramal begitu. Nah Pak, oke sekarang udah masuk nih ke wilayah, pernah nggak sih selama ribuan itu menggali ya? Iya. Nanti kita ceritalah pas era COVID, tapi sebelum COVID gitu ya. Iya. Pernah ngalamin apa aja, misalnya yang aneh atau apa dan lain sebagainya gitu, coba Ya. ceritakan. Ceritakannya gini, gimana, apakah orangnya yang meninggalnya dulunya gini, apa orangnya gini dulunya? Jadi ceritanya mau dari orang yang gimana dulu? Satu-satu yang paling menarik gitu. Ya kalau yang paling menarik kan kalau di kampung itu kan seperti patok apa gitu ya. Iya. Patok tanah itu suka digeser-geser kan? Iya. Biar dia pingin kebesaran. Patok tanah yang punya miliknya. Terus digeser gitu. Oh, ceritanya memang orang itu suka begitu. Suka begitu katanya, tapi nggak tahu ya. Nah, waktu itu langsung dia meninggal, saya kuburin. Kan kalau saya mah 3 jari ya, 3 garpu, 1, 2, 3. Ya. Otomatis kalau udah digarpu enteng kan untuk dipacul. Betul.
kok ternyata padat lagi. Allah, Padat lagi ternyata udah 2, malahan dimasukin ke hilang hayat juga si korban. Hilang hayat itu kakinya juga ditilepin. Saking nggak cukupnya, padahal sudah diukur. Udah diukur pas sudah beberapa kali, malahan diangkat dulu ke atas, dibongkar lagi, ternyata jepit lagi. Allahu Akbar. Udah 3 kali kejadian gitu, misalkan aduh tidak sanggup ya udah dimakaman aja dengan kejadian begitu. Keadaan terjepit sekalipun. Terjepit pun sekalipun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terus ada orang yang durhaka kepada orang tuanya. Terhadap orang tuanya, kerjanya dia ngojek, dia ahliannya. Waktu itu dia langsung tabrakan sakit parah, hampir beberapa tahun. Suatu itu meninggal, ternyata kakinya nggak bisa ditilap, Kak. Gini aja, sama saya udah diinjak, udah diinjak, udah lurus, langsung gini lagi. Itu udah kebiasaannya dia mungkin durhaka sama orang tua. Walau alam ya kita nggak tahu, cuman bisa jadi dia misalnya lamun cek bahasa Sunda mah hampang suku misalnya Pak. Jadi ke orang tua tuh gampang kemungkinan itu apa. Tapi kan itulah pelajarannya betapa ternyata di dunia aja pas ketika mau dikuburkan azab itu sudah jelas nyata gitu. Masya Allah. Yang lain misalnya Pak. Yang lain ada yang suka mabuk-mabukan ya. Kita cut dulu deh. Kita cut dulu azan. Baik teman-teman semuanya, kita break tadi barusan azan. Kita lanjutkan lagi karena kita harus menghargai itu panggilan Allah. Kita insya Allah akan segera setelah ini kita akan sholat. Baik teman-teman semuanya, kita lanjut. Tadi teh sampai mana Pak? Ada cerita lagi Pak? Cerita tadi kan ceritanya yang meninggal orang tuanya, jahat orang tuanya. Sekarang meninggal orang yang suka mabuk-mabukan gitu Pak. Nah, yang suka mabuk-mabukan itu ternyata ajabnya udah diliatin dari alam kita juga ya, bukan alam kubur, alam kita juga udah diliatin bahwa si mabuk yang suka mabuk itu si airnya kenceng Pak, dari air dalam itu kenceng dari dalam pemakaman, sedangkan pemakaman itu jauh dari kali Pak. Nggak ada sumber air gitu? Nggak ada sumber air. Nah, nggak ada sumber air, kalau itu si airnya juga bukan air bersih gitu Pak, tapi air kotoran itu, seberibu macam baunya itu ada di sana. Baunya ada, mancar sama apa mulutnya dia Pak. Suka itu dia selama hidupnya tidak mau tobat dan tidak mau berhenti, dia dilihatnya mabuk-mabukan terus Pak. Si orangnya nih yang mabuk nih ya, jadi bukan nakut-nakutin juga, memang ini kejadian dan dialami sama Bapak ya, udah ditutup juga masih tetap keluar